Bu Eka, saya sedikit tambah, sorry Pak Triyono, sedikit aja, 1 menit saja. Melihat fenomena daerah-daerah di Indonesia akan mengarah ke transportasi yang belum tertata baik. Gimana kalau saya usul di PPPI ada kayak kelompok kerja ahli gitu ya, kelompok kerja ahli boleh, bidang Pak. transportasi gitu ya. Nanti Bu Eka Boleh, yang Pak. lead gitu, kita bantu teman-teman di daerah gitu ya, untuk consolidate suatu policy bagaimana memecahkan persoalan di transportasi sektor di daerah-daerah gitu ya. Saya pikir kita perlu bikin kelompok-kelompok kerja ahli ya untuk bidang ini Iya, gitu ya. Pak, setuju. Mungkin transportasi nanti Bu Eka yang lead, ada Pak Triyono, nanti disupport oleh Pak Heri Suhermanto, ini beliau banyak melalang buana juga. Oke, saya kira kita setuju ya Bu Eka ya? Iya, Pak, insya Allah. Pak Tri, saya mohon Ya. sedikit ingin share ya. Tadi Ibu Suryani, Bu Eka tadi menjelaskan konsep desain ya. Dan ada unsur dimensi manusia yang kuat di situ. Saya ingin share sedikit ya, ini barangkali dalam kesempatan ini. Ini bisa kelihatan? Ya, sudah Pak, sampun. Baik, terima kasih. Jadi dimensi manusia itu bisa sendiri. Bisa di show ini Pak, dibesarin Pak. Ya, ini. Oke, keren. Inilah konsep-konsep desain yang sering terlupakan di dalam kita menyediakan prasarana, khususnya barangkali transportasi ya, tapi dimensinya tidak hanya transportasi, tapi karena ini ada dimensi-dimensi bagaimana ukuran manusia kalau dia harus berjalan ya. Ini teman-teman arsitek punya semua ya. Dan barangkali di Bali juga punya kekhasan tersendiri. Makanya Bali itu punya lingkungan, punya kecantikan alam yang bisa terpelihara. Ya. Nah, ini barangkali yang perlu kita kenalkan juga kepada para planner ya, khususnya nanti para perencana pemerintah ya. Dimensi-dimensi bagaimana bersepeda itu berapa ukurannya ya. Terus side distance ini yang remeh-temeh barangkali orang nggak tahu gitu ya. Bahwa driver itu juga punya keterbatasan. Jadi berapa ke kanan, berapa ke kiri ya, left right-nya, terus mana yang menjadi hambatan pandangan kalau belok kanan, mana yang menjadi hambatan. Itu yang kayak gitu terpikirkan oleh teman-teman yang dari dunia maju lah gitu. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini juga secara pelan itu akan menular kepada ahli-ahli transportasi di Indonesia. Nah, juga masalah pohon ya, menanam tanaman seperti apa yang bisa memberikan perlindungan, shading, kemudian untuk privasi bagaimana. Ini hal kecil yang kadang-kadang terlupakan di dalam konteks pengembangan lingkungan. Ini coba kita tawar. Ini barang-barang lama lah. Ini yang standar-standar. Kalau kita berbicara urban planning itu biasanya kita memperoleh hal-hal seperti ini ya. Kemudian juga standar untuk ukuran-ukuran dalam arti meter, dalam arti feet gitu bisa kita kembangkan. Sekolah itu juga misalnya boarding itu berapa ukurannya dan sebagainya. Standar ini saya kira perlu untuk kita kembangkan. Belum lagi konsep desain tadi. Misalnya kita berbicara suatu site ya. Sekarang ini ada blok ya, istilahnya blok zona ya. Itu yang besar sekali ya. Yaitu yang kadang-kadang kita juga sudah hampir tidak bisa mendesain secara arsitektur saja. Tapi yang kecil-kecil seperti ini barangkali bisa kita kembangkan ya. Bagaimana pedestrianisasi bisa kita bangun, parking lot seperti ini ya, yang bisa kita kembangkan. Distance manusia, ukuran-ukuran manusia kalau dia ada di angkasa luar pun kita kalau perlu kita bisa bikin. Memang jauh sekali, tapi ini sudah dekat. Kapan kita ke angkasa luar, Pak? Ya, sudah dekat periode ini. Mungkin 2030 kita akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya, di mana mungkin 2050 lah katakanlah yang sudah direncanakan oleh Pak Gede dan teman-teman ya, 2045 ini sudah mengarah kepada flying human being ya, yang mungkin dengan kereta-kereta yang sekarang sudah digarap oleh teman-teman. Ini juga barangkali yang di skala kecilnya di pedesaan gitu ya. Air, bagaimana air itu bisa kita kelola dengan terintegrasi dengan peternakan, dengan masyarakat, dengan pertanian. Nah, seperti ini.
ini juga barangkali perlu kita pikirkan. Ini dimensi-dimensi pesawat ya. Kadang-kadang Bagus. kita lupa gitu bahwa pesawat itu perlu landing strip. Ada pesawat besar, pesawat kecil. Mana yang mau kita kembangkan? Seperti apa? Ya, ini dimensi putaran. Kalau bus mutarnya seberapa besar? Kalau mobil seberapa besar dia perlu berputar? Dimensi-dimensi ini yang harus kita bisa garap. Kemudian tanda-tanda lalu lintas saja ya. Itu kita juga sering tidak mempunyai tanda lalu lintas. Ini rute 2, jalan 2, jalan 56, jalan 4. Kita masih pakai nama jalan. Ini kadang-kadang yang bikin jadi apa? Nah, seperti ini kita lebih suka pakai yang seperti ini. Bristol, Dover ya. Tapi nomor-nomor jalan kayak gini sering terlupakan. Ini memudahkan juga untuk kita mengingat kita sudah benar enggak di rute perjalanan tersebut. Parking arrangement juga begitu. Ada bisa begini, lurus, ini atau menyamping, atau bahkan seperti ini. Ini di Jepang. Nah itulah selebihnya terserah Anda. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri, dengan bagus kalimat sekali, Pak. terakhir itu Pak. Iya. Terakhir saya terserah Anda lah. Mantap. Oke, monggo Mas Tri. Saya stop sharing. Keren Stop ya. Pak Heri. Ya. Jadi kapan kita ke planet Mars, Pak? Nah ini sudah Pakai dekat alat ini. transportasi yang mana kita? Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan ya, ke depan. Bagus Keren sekali banget Pak kan, Eri, mainnya apa udah namanya? bukan negara lain, tapi udah planet mainnya. Keren banget. Betul. Penggambarannya bagus sekali Pak, ini skema-skemanya Pak. Apa kalau Bu Eka tadi mengatakan ada yang nguwong ke uang gitu ya. Mungkin tata kota Iya. itu ya harus menguwong ke uang gitu ya Pak ya. Jadi Iya. kalau saya dulu waktu saya masih di Jogja, saya suka dengar Pak, kalau di arsitek itu ada kelompok Habitat 3 gitu Pak. Oh itu ya. yang suka membicarakan bagaimana sih kota dilihat dari sisi sosial gitu. Iya. Ya cuma dengar-dengar karena saya kan bukan arsitek, jadi saya nggak bisa gabung Pak. Tapi Udah setidaknya Bapak ada sekolah lagi kelompok-kelompok aja seperti karena itu. punya. Iya. Oh ya Bu, ini ada tanggapan dari teman-teman yang ada di sini. Yang pertama dari NTT. Iya, siap. Ini menanyakan tentang itu tadi Bu, dari Pak siapa tadi ya? Pak Dope ya. Itu buku yang tadi Bu presentasikan itu ada di mana Bu? Bisa diperoleh di mana ini? Pertanyaan dari Dikbud NTT Bu. Oh iya itu. Oh. Sekiranya berkenan perencana bisa dibagikan ya Bu. Aduh. Mohon maaf Pak, bukunya tersedia online Pak. Nanti saya kasih linknya ya, Bapak bisa lihat. Karena bareng-bareng sih ya Bu, dengan banyak orang gitu. Kalau saya dikirimi karena penulis ya, jadi dapat 1 kopinya yang ini. Dapat kopinya 1 dikasih gratis. Nanti saya kasih linknya ya Pak ya. Terus Siap, Bu. Ini Bu, sebenarnya ya. Ada Ya, Bu. lagi Bapeda Kalsel ya dengan Ibu Sarah ini ya. Ini dulu Bu, yang sebelumnya masih ada Bu. Dari Pak Hengki Oh, ada Bu, lagi. dari BNPB ya, sebelum Bu Sarah ini mohon iya, izin ya. pencerahan. Ya, ini mohon izin pencerahan creative financing dalam merangkai transportasi dan pembangunan untuk diterapkan di kawasan perbatasan negara, mengingat kabupaten atau kota di perbatasan negara sebagian memiliki celah fiskal yang besar. Terima kasih, ini dari Pak Hengki di BNPB. Ya, kalau sekedar informasi Bu, kalau di perbatasan itu transportasinya unik Bu. Dari Kalimantan Barat, dari Pontianak itu ada bis yang sampai ke Kucing Malaysia, bis Damri. Oh. Kita harus coba Tapi itu silakan. Pak Tri. Iya Bu. Kita belum coba soalnya Pak Tri. Jadi kita belum ada experience ini. Ya, saya nyobanya yang di itu Bu, yang di Brunei Darussalam. Pernah mencoba sekali. Tapi silakan Bu, ditanggapi dulu Bu dari Kalimantan ya. dari. Oke, siap. Silakan, Bu. Mungkin bisa dibantu juga sama Pak Ketua ya, yang udah lebih luas wawasannya ya. Ketua atau Pak Heri nanti bisa bantu jawab juga ya. Karena saya memang kalau yang dari perbatasan ini agak kurang paham juga ya sebenarnya nanti seperti apa ya di
Kalau tadi kalau Pak Tri yang ke Brunei Darussalam itu, orang yang tinggal di sekitarnya dia memang bisa kan ya? Nggak perlu yang ini ya? Kalau dia bisa tembus gitu, dia ada pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya, Pak, ya? Ada, selalu ada, Bu. Selalu ada seperti itu. Iya, karena kan Iya. ini batas negara ya. Iya, seperti Ide yang bagus ini peristiwa pertanyaannya. peristiwa yang kemarin-kemarin ini loh Bu, ada pertengkaran antara TNI sama Bea Cukai yang ramai di medsos itu kan, Iya, karena betul. ada yang masuk dari Malaysia masuk ke Kalimantan, tapi bawa barang-barang dari Malaysia gitu. Terus kemudian yang terbaru Iya. itu yang tertangkapnya bandar narkoba yang bawa narkoba dari Malaysia masuk ke Kalimantan, yang kemarin ikut demo di Jakarta ternyata salah satunya adalah bandar. Itu cukup jadi perhatian gitu Mbak, Iya, selain dari iya. sisi kemudahan transportasi juga dari sisi keamanan gitu. Keamanan, iya betul. Berarti ini Iya. isunya ke keamanan negara ya? Lebih ke sana mungkin Iya ya? barangkali Bu. Kalau Silakan Bu, pertanyaannya monggo. Pak Hengki, Pak di Hengki. perbatasannya Ya. di mana ya Pak Hengki ya? Pak Hengki silakan open mic aja Pak. Ya, silakan Pak, kita diskusi aja ya Pak ya. Karena kebetulan saya untuk Assalamualaikum yang warahmatullahi perbatasan ini belum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, Bapak, saya Hengki Ya. Pranajaya dari BNPB. Tepatnya kami di unit infrastruktur fisik di kawasan perbatasan negara. Mohon izin, mohon pencerahan. Ini memang agak miris untuk kondisi di kawasan perbatasan negara ini, mengingat yang namanya transportasi itu, mohon izin, ini kan tidak hanya sebatas moda atau layanan, tapi di transportasi itu ada jalan dan jembatan. Jadi di mana kita akan merangkai transportasi, sementara ada subsektor, terutama jalan dan atau jembatan itu belum rapi. Dan sebagai informasi, saya pernah nyaris nyangkut di daerah Kabupaten Malinau, tepatnya itu di Kecamatan Krayan Tengah, dan memang trase jalan itu sudah ada, namun dari sisi pembiayaannya ini agak sedikit pelik juga Ibu, karena keterbatasan dari Kementerian PUPR untuk menggarap jalan tersebut juga tidak bisa segera gitu. Kira-kira demikian informasi yang kami sampaikan Ibu, mohon izin, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hengki ya. Jadi untuk creative financing, karena ini lintas ya, yang kita diskusikan saat ini kan di dalam wilayah ya, kota perkotaan, kemudian kita ngomongin periurbannya gimana tuh ini ya. Kalau yang di perbatasan ini mungkin lebih spesifik lagi dan terkait dengan isu keamanan dan ketahanan negara ya, mungkin creative financing-nya tergantung dari nanti ya, mungkin penyedia alat angkutnya, kemudian juga dari perizinan-perizinannya mungkin juga perlu dilihat lagi ya. Dan karena kami mohon maaf belum punya pengalaman yang berada di perbatasan, dan tadi ya Pak Triono juga udah cerita sedikit ada pemeriksaan segala macam, dan tentunya ini pada saat proses pergerakan orang dan barang, kembali lagi terkait ketahanan keamanan negara ini, mungkin ada regulasi-regulasi tertentu yang mungkin tetap harus jadi perhatian kita gitu loh. Tapi untuk penyediaan jasanya, kalau dari sisi Indonesia dengan sisi negara yang berbatasan, apakah nanti dengan Brunei Darussalam atau dengan Malaysia misalnya, karena terkait dengan pelayanan publik misalnya, karena ada pergerakan orang dan barang untuk aktivitas ekonomi di dua daerah yang berdekatan tapi beda negara, tentunya kita perlu memperhatikan juga hal-hal yang menjadi concern di negara kita, di Indonesia ya tentunya ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Mungkin ada pencerahan juga dari Pak Ketum dan Pak Heri, kami persilakan Pak. Saya ingin nimbrung sedikit nih. Terima kasih nih Silakan, Pak Pak. Hengki sudah meraise isu yang penting. Iya. Jadi Ibu juga tadi menyampaikan creative financing, satu sisi yang sangat menarik, yang provider daripada perjalanan-perjalanan tadi. Ini penting sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan, artinya di bawah lead daripada BNPB ini, kita bisa kembangkan koordinasi untuk mengembangkan suatu sumber keuangan baru. Ya, tidak harus dari APBN.
memang mau tidak mau perbatasan ini skalanya nasional. Mau tidak mau keuangan itu APBN harus berperan. Tapi setidaknya sebagai pemancing saja gitu. Sebagai pemancing saja. Jangan lupa lembaga-lembaga investasi cukup banyak kok. Katakanlah dari sektor transportasi saja, kalau memang kita bisa mengembangkan, katakanlah satu port ya, port untuk transitory port. Itu saya pernah coba waktu itu saya bersama istri nyebrang mulai dari Indonesia ke Singapura pakai rute air ya. Kemudian dari sana kita naik bis dari Singapura nyebrang ke Malaysia, ke Johor ya. Dan hanya nginep saja mencari makan di Johor terus kembali ke Singapura dan terbang ke Jakarta. Nah itu menarik sekali. Jadi pada waktu saya mau nyebrang ke Singapura, di tengah jalan sudah dicegat sama imigrasi. Ada melalui laut, imigrasi laut. Jadi di situ sudah ada pencegatan, pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian masuk ke port, embarkasi di pelabuhan di Singapura. Diperiksa lagi, bayar uang masuk ya. Itu untuk saya sebagai pribadi. Nah, kemudian saya ada di dalam port tadi sudah ada terkoneksi dengan sistem transportasi darat ataupun transportasi kereta. Jadi sistem interkoneksinya sudah cukup maju di Singapura. Dan kemudian saya coba menyeberang ke Malaysia juga demikian. Ada semacam port of jadi untuk pemeriksaan terintegrasi. Jadi saya naik bis, itu di bis juga sudah diberikan peringatan-peringatan, kartu-kartu dan sebagainya. Nah, katakanlah kalau kita menghadapi perbatasan-perbatasan yang agak mungkin tidak terlalu di daerah berkembang, katakanlah kayak di Malino gitu ya, atau di mana gitu yang tadi Bapak Hengki kemukakan. Nah, itu betul-betul memerlukan pengawalan before, jadi jauh sebelumnya. Katakanlah kota terdekatnya di mana. Nah itu kita mulai kawal dari katakanlah ada bis yang mau transit. Nah transitonya di mana? Apakah di perbatasan atau di sebelum perbatasan? Nah ini yang penting untuk kita kembangkan terlebih dulu. Nah untuk itu barangkali perencanaan sekali lagi dari BNPP-nya sendiri, mudah-mudahan sudah menyiapkan suatu perencanaan transit point atau border transit itu di mana lokasinya. Nah, disitulah nanti kita kembangkan sistem keterpaduannya. Nah, multi stakeholder-nya akan ada di situ. Mulailah dari situ, kita memberikan pelayanan-pelayanan yang akan melibatkan investasi-investasi non-APBN. Itu kira-kira gagasannya begitu, sehingga kalau ada creative financing akan dibantu oleh investasi-investasi yang katakanlah mulai dari penjual, kemudian dari warung-warung, pertokoan, fotokopi dan sebagainya, itu nanti akan dikembangkan di transit point itu. Jadi sangat menarik dan ini bisa saling mengisi nantinya sebagai sumber pendapatan yang akan menghidupkan border area. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Heri. Kalau di pulau itu juga lebih menarik lagi ya Pak ya. Gimana Pak? Monggo Pak. Boleh saya tambahin dikit Pak. Ya, Pak. Silakan Pak. Silakan, menarik silakan, Pak. apa yang disampaikan oleh Pak Hengki untuk daerah di border ya, perbatasan ya, terutama dari segi pembiayaan tadi disebut dengan creative financing ya. Kalau di terminologi kebijakan kita ada istilah pembiayaan inovatif gitu ya. Jadi memang benar Pak Hengki, tadi Bu Eka sudah menyampaikan, Pak Heri Suhermanto juga. Kita semua tahu bahwa sumber pembiayaan pembangunan kita terbatas ya. APBN kita ini mungkin hanya mampu membiayai 20% dari kebutuhan investasi yang dibutuhkan ya oleh pemerintah gitu ya. 80 ini sisanya diharapkan partisipasi dari private, BUMN dan lain sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal itu, pembelajaran tentang pembiayaan inovatif sangatlah penting ya. Kalau istilah Pak Hengki itu creative financing gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi dan pendorong pertumbuhan jangka panjang, kita mengenal ada 4 Pak implementasi pembiayaan inovatif ini.
Yang pertama, kita mengenal dengan istilah skema kemitraan publik, gitu ya. Kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih dikenal banyak KPBU ya. Kalau tidak salah 3 minggu yang lalu melalui forum yang sama seperti ini, Training Sabtuan, saya mengundang narasumber dari Bappenas ya, Bu Novi namanya. Beliau ini adalah orang yang sehari-hari portofolionya, tugas pokok fungsinya mempelajari dan mengedukasi tentang pembiayaan inovatif ini. Sudah memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai apa itu KPBU, apa itu pembiayaan inovatif, dan lain sebagainya. Nanti mungkin dalam waktu kesempatan yang baik nanti, Pak Engki dan kawan-kawan di BNPT ya, di BNPT daerah ya. Jadi BNPP Bapak izin. BNPP, Pak. oh sorry, BNPP ya. Badan Nasional Perbatasan. Ya betul lah, Perbatasan. BNPP ya. Nanti dengan teman-teman kita bisa training tatap muka mempelajari hal ini. Ini penting. Yang pertama mengenai KPBU, yang kedua pembiayaan infrastruktur melalui blended finance, gitu ya. Blended finance ada filantropis, ada donor internasional, lembaga pembiayaan iklim, dan dana hijau. Ketiga, ada optimalisasi skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, optimalisasi obligasi pemerintah, dana ekuitas, dana murah, pembiayaan pokok, dan pembiayaan kembali proyek. Gitu ya. Yang keempat adalah pengembangan instrumen pembiayaan untuk de-risking project. Gitu ya. Penyediaan instrumen de-risking melalui penjaminan pemerintah dan perangkat lain untuk meningkatkan bankability project gitu ya. Jadi ini Pak Engki nanti bisa kita teman-teman di BNPPI dengan narasumber yang ada, yang profesional bisa kita nanti Pak Engki bisa coba dilihat, diunduh di spmi.or.id ya, ada materi-materi ini. Saya kira itu tambahannya Pak Tri, Bu Eka. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Ketum. Memang kalau bicara perbatasan itu menarik Pak. Kalau yang di pulau terluar misalnya saya pernah ke sana itu di Miangas itu ada namanya camat BCA Pak. Border Crossing Agreement. Jadi kalau mau melintas itu izin Pak Camat dulu. Camatnya itu camat imigrasi. Namanya camat BCA. Menarik juga pengetahuan Pak ternyata. Alhamdulillah sampai di sana, sampai di Sulawesi. Iya Pak. Bu Eka, ini ada satu pertanyaan tadi dari Bu Sarah di Bapeda Kalimantan Selatan. Ini ingin menyampaikan bagaimanakah potret transportasi massal yang telah berjalan di Indonesia terkait dengan animo dan tanggapan masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Apakah menunjukkan perkembangan yang positif? Di Kalimantan Selatan, teman bus juga telah berjalan. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih banyak Ibu Sarah ya dari Bapeda Kalimantan Selatan. Salam kenal. Kami pernah ke Banjarmasin juga, tapi itu zaman dahulu kala tahun 2009. Belum ke sana lagi dan sudah nyobain itu yang fenomenal ya, makan soto Banjarnya naik perahu di sungai. Keren banget itu. Kuliner Jadi, dulu ya Bu iya, Eka. iya keren banget. Pagi-pagi udah ikut itu ya, dari hotel udah diiniin naik perahu kecil itu. Jadi potret transportasi massal kembali lagi ya ke keunikan wilayah ya. Kalau Banjarmasin dengan sungai-sungainya yang besar, otomatis transportasi sungainya ya yang difokuskan. Kalau yang di Jakarta sebenarnya untuk transportasi massal ini animo dan tanggapan masyarakatnya udah, kalau dari cerita-cerita teman-teman saya di Jakarta ya udah sangat nyaman sekali, terutama ada MRT segala macam tuh yang udah kayak modern banget, udah kayak di luar negeri lah. Saya juga waktu pertama-tama ke Jakarta lagi, waktu MRT-nya baru gitu, udah wow penasaran, udah pengen nyoba juga kan. Dan itulah yang kira-kiranya ngewongke wong tadi ya Bu Sarah ya, kalau di orang Jawa bilang gitu. Nah jadi
animo dan masyarakat partisipasinya, keinginannya untuk angkutan umum dengan tersedianya hard infrastructure ya. Kalau kita bicara soft infrastructure and hard infrastructure, ini dua-duanya harus terkoneksi. Jadi kalau dari fisiknya terlihat sangat bagus, nyaman, modern, reliable pada saat kita on time ya, on schedule, terus network-nya banyak, jaringannya tersedia, jadi nggak ada blank spot-nya kayak di rute kereta api yang tadi di Tokyo ya Bu ya. Di bagian utaranya udah ada jalurnya, kemudian di selatannya ada, di tengahnya ada, di timur dan baratnya ada. Jadi coverage-nya luas sekali. Otomatis orang kalau mau pindah dari poin A ke poin B udah merasa nyaman sekali. Kemudian dengan fasilitas vehicles, alat angkutnya yang modern, yang kita udah pakai HP aja bisa tahu nih jadwalnya kapan nih datang lagi. Terus headway-nya jadi pada saat headway-nya setiapnya kurang dari 3 menit misalnya walaupun kita ketinggalan kereta yang pertama udah datang lagi nih kereta berikutnya, kita nggak perlu terlalu nunggu lama misalnya. Nah, itu kita udah nyaman banget, pasti deh kita mau naik angkutan umum. Kira-kiranya seperti itu. Jadi harapannya kita semua ya, kita bisa jadi local champion, kita bisa mengendorse, merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro sustainable transport, dari pedestrian yang bagus, jalur sepedanya ada, angkutan umumnya aman, nyaman, murah, keselamatan, dan keamanan terjamin, terjangkau untuk semua ya, GETSI tadi. Otomatis kita bisa jadi suatu budaya baru di kita di Indonesia untuk generasi saat ini dan generasi-generasi mendatang yang kita berusaha punya dampak lebih bagus lagi dari kontribusi keilmuan kita di perencana. Kadang-kadang kan kita berpikir cuma jadi perencana ngapain sih, tapi sebenarnya kalau dilihat nanti impact-nya, apa yang kita rencanakan sekarang itu akan berdampak pada generasi yang akan datang. Tentunya kita akan merasa bersyukur sekali bahwa apa yang kita rencanakan itu memang baik ya untuk semua, untuk manusianya, untuk alamnya, untuk buminya. Kira-kira seperti itu mungkin Ibu ini ya, Ibu Sarah ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Ibu Sarah mau nanggapin? Mungkin cukup saja Pak, demikian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sarah. Ini Bu Eka ya memang menarik Bu kalau masalah ketepatan waktu ya. Kita jadi kalau kita misalnya flashback gitu ya. Kereta api zaman dulu itu seperti apa kisruhnya ya. Tapi begitu ditangani Pak Jonan mencontoh atau meneladani dari negara-negara yang maju, kereta api itu sekarang kan hitungannya menit ketepatannya ya. Nah, kalau ketepatan bis yang saya pernah alami itu di waktu saya sekolah dulu di Prancis itu seperti itu, Bu. Jadi seperti yang Pak Ketum tadi bilang, menitnya jelas sekali gitu hitungannya. Nah, kalau teman-teman saya waktu di Prancis itu sampai bilang begini, Pak. Kalau jam kita mati, kita ke itu aja, ke halte bis. Nanti bis lewat, kita cocokin jamnya. Bahasa Perancisnya apa, Pak? Ayo, coba bahasa Perancisnya. Yang mana, Bu? Tepat waktu itu apa bahasa Perancisnya? Masih ingat nggak? Sudah lupa, Bu. Sudah 10 tahun yang lalu. Pasti ingatnya Larjong aja. Duit. Kalau di sana saya selalu bilang atu taler, Bu. Kalau atu taler itu orang Indonesia sebentar ya. Atu taler itu artinya sebentar. Iya, sah. Iya, Bu. Nah, ini Bu, kalau ini kan kita bicara tentang transportasi darat ini. Ini boleh nggak kita memanggil peserta? Ini ada Pak Raja Marjuki nih. Pak Raja Marjuki dari Bapelitbangda Selayar ini mungkin bisa berbagi pengalaman Pak bagaimana mengatur transportasi dari Selayar, dari Bantaeng ke Makassar, dari Bantaeng ke Takabonerate itu gimana Pak? Karena saya dulu pernah berlayar dari Takabonerate sampai ke Bantaeng itu lumayan deg-degan lah. Pak Marjuki bisa open mic Pak. Ini mungkin menarik Pak kalau dari sisi maritim. Halo Pak Marjuki. Atau lagi off ya? Atau mungkin dari ini Pak Kapus belum memberikan tanggapan Pak. Ya. Pak Agus ini bagaimana? Pak Agus, apakah memberikan tanggapan Pak? Skip dulu Pak. Nanti Pak. Ini dari Bu Niken ini aja Pak dulu. Oh J. Silakan. Baik, terima kasih Pak Diono, terima kasih Pak Ketum.
Siap. Salam kenal Bu Eka, saya Niken. Pak Heri terima kasih juga tadi luar biasa paparannya sampai dimensi tadi ya, ternyata ada ya Pak ya. Iya. Baik, menarik sekali paparannya Bu Eka. Salam kenal, saya Niken dari Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan, di bawah kantornya Pak Triyono. Satu gedung lalu Lantainya di di bawah bawah kami, lantai. Pak, lantainya, Pak. Tadi menarik, kebetulan waktu itu saya mengambil jurnal waktu Diklat Perencana Muda di PWK ITB itu terkait public private partnership. Tadi sempat Ibu sampaikan di Jepang itu banyak operator ya Bu ya, untuk apa dengan skemanya P3 tadi gitu. Nah, sempat tercapture nggak Bu di sana itu mekanisme P3-nya itu apa yang digunakan oleh pemerintah Jepang sehingga bisa menarik banyak operator swasta untuk ikut sama-sama membangun transportasi di Jepang. Terus yang kedua, kebetulan saya membantu pimpinan itu ada salah satu proyek Jeff ATSI. Nah, itu programnya kan lintas sektoral. Nah, ini kebetulan kami lagi ditugaskan untuk menyusun Pokja lintas kementerian, Ibu. Tadi Bu Eka sempat menyinggung ada forum LLAJ dan itu sudah lintas dinas gitu ya, lintas kelembagaan. Nah, sepertinya tadi sudah cukup efektif Ibu. Tugas saya itu membuat bagaimana sebuah SK itu nantinya bisa implementatif. Jadi nggak cuma sekedar SK gitu ya. Nah, di LLAJ ini siapa saja sih Bu yang masuk dalam SK? Karena kan kalau misalnya yang di situ masuk Pak Gubernur, Pak Sekda gitu kan, itu kan pasti mereka nggak akan ngerjain gitu kan, pasti yang ngerjain kan juga kita yang di bawah ya. Nah, boleh nggak diceritain sedikit nih gimana apa yang masuk dalam struktur SK-nya seperti apa sehingga jadi implementatif gitu ya. Terus yang berikutnya mungkin gini Pak Gede, kan sebenarnya ada banyak pendanaan hibah luar negeri ya. Salah satunya ada dari Global Environment Facility (GEF) itu. Nah, itu kan tadi sepertinya masih banyak PR juga ya. Kita bisa tarik dari vokal area climate change adaptation. Nah, nanti bisa masuk tuh Bu Eka tadi riset-risetnya itu bisa dilanjutkan lagi. Sekian, terima kasih. Ini keren nih. Mantap, mantap. Saatnya perencana bicara Pak Gede. Luar Ini biasa. yang kita cari Pak Ketum ya, jejaring Luar kolaborasi biasa. perencana lintas keilmuan. Iya, ini dia. Setuju. Ketemu. Terima kasih. Jangan salah, di sini Pak Heri Suhermanto juga channeling network-nya juga kuat ini. Nanti kita support, ini ada kru. Beliau yang butuhkan adalah di level implementasinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi paguyuban isunya apa, lingkungan, transportasi. Itu yang saya sebut tadi, kita desain kelompok-kelompok ahli gitu ya, kelompok kerja ahli ya, task force gitu ya. Yep. Ahli, nanti kita gotong royong lah gitu. Bu Niken sudah ada akses, channeling ya, mungkin saya juga ada. Pak Agus sudah membuka kanal, mana yang tertarik untuk trainer, mana yang tertarik untuk research gitu di PPPI, dan bisa mix kedua-duanya gitu, senang trainer dan juga senang research. Itu kira-kira Bu Eka, Bu Niken. Ya, Saya terima kasih. suka Bu Niken bisa muncul di sini. Terima kasih. Transformers Pak, saya masih belajar banyak. Ini pasti yang ketoknya ini Pak Tri nih, ngajak-ngajak gitu. Oke, makasih teman-teman. Mau lanjutkan, Bu Eka. Bu Eka, silakan Bu Eka. Ya, siap. Salam kenal juga Ibu Niken ya dengan Eka. Jadi terima kasih sekali juga ya atas pertanyaannya. Juga tadi ada cerita baiknya ya dari Ibu juga terkait dengan climate tadi ya. Yang untuk transportasi di Jepang, kita waktu itu tahun berapa ya, 2017, karena mendapat beasiswa Pusbin Diklatren Bappenas, ada program untuk belajar tentang public private partnership. Itu kita berlima dengan teman-teman dari Kalimantan Selatan, dari NTB ada 2 orang, kemudian dari Bappenas juga ada, dan dari Bapeda Metro Lampung waktu itu ikut. Nah, di sana kita belajarnya langsung sama senseinya, itu namanya sensei siapa namanya ya, lupa.
itu di kantornya PFI, Public Finance Initiative. Jadi dia semacam PPP juga di Indonesia. Nah, kita belajar sama Sinsinya langsung. Jadi dia ngeliatin ke kita ada kunjungan lapangan ya, belajar di kelas juga, lihat teori-teorinya. Kemudian kita kunjungan lapangan ke proyek-proyek PPP yang di Jepang. Untuk yang di sana itu kita ngunjungin hospital kayak gitu ya, dia banyak kan yang sosial-sosial ya. Kemudian kalau yang transportasi ini kenapa banyak swasta itu karena dia membentuk suatu konsorsium. Jadi pikiran orang itu udah terbaca ya. Jadi private sektornya udah tahu orang tuh tinggal di mana, kerjanya di mana, pulang kerja nanti mau pergi shoppingnya kemana, udah terkoneksi semua. Jadi dia punya blok untuk perumahan, kemudian dia office space juga dia punya, kemudian dia punya juga mall-mallnya itu juga dia juga gitu, private gitu. Jadi dia semua terkoneksi. Jadi dia itu langsung tidak hanya menjual rumahnya saja, tapi kemana orang kerjanya dan belanjanya di mana, entertainnya di mana, udah terkoneksi jadi satu. Sehingga swasta semua yang menyediakan kereta apinya. Dan itu bisa langsung terkoneksi langsung ya, udah kebaca pikirannya. Oke, keluar dari rumah, naik kereta, pergi kerja, terus dari kerja belanja misalnya, nanti dari belanja selesai belanja balik lagi ke rumah misalnya, itu udah yang kayak looping gitu, udah kebaca seperti itu. Dan integrasinya bagus sekali karena memang koordinasi dan integrasi yang penataan pada saat kita tadi kan kelihatan ya di rute itu beda-beda line kan, warna-warnanya ada yang orange, kuning, ungu, kita mau kemana-kemana itu nanti tinggal kita jalan kaki pindah-pindah ininya platformnya. Jadi kenapa orang Jepang juga langsing karena jalannya banyak kayaknya ya, gitu kayaknya. Jadi kami selama di sana berlima itu udah kayak adventure 5 sekawan gitu. Jadi nyobain ini, ke sana ngeliatin ini gitu. Cobain angkutan umum karena kita semua punya passion yang sama di angkutan umum walaupun memang kita sedang belajar public private partnership ya, dan kami sangat berterima kasih sekali ya kepada Bappenas yang sudah memberikan kesempatan kami untuk belajar pada saat itu. Jadi seperti itu sih, karena waktunya singkat, kemudian kita juga ada project, kita diminta untuk lihat project yang kita pilih. Pada saat itu saya memilih project monorail yang menghubungkan Tokyo dengan daerah sekitarnya. Itu beda kewenangan ya, beda wilayah administratif, bagaimana 5 kepala daerahnya bisa bekerja sama, pendanaan, pembiayaan, terus bagaimana daerah-daerah di sekitar tempat berhentinya kereta ya atau transit oriented development itu dibangun di sekitarnya, seperti itu. Bagaimana konsep-konsep GETSI dan infrastruktur untuk semua jenis umur itu bisa terintegrasi, ada parking space, ada tempat-tempat entertain juga ada di situ, semuanya lengkap jadi satu kesatuan ya, di mana orang makan, belanja segala macam itu lengkap gitu. Jadi ini yang kita pelajari di Jepang walaupun waktunya singkat di Tokyo dan di Miyazaki. Kalau Miyazaki konsepnya agak sedikit berbeda, dia tidak heavy on train tapi dia lebih ke bus, sistemnya beda. Karena dia memang wilayahnya tuh yang slow gitu ya. Kalau Tokyo kan padat ya, set gitu, cepat pergerakannya. Nah, kalau di Miyazaki itu kita belajar di universitasnya, ada profesornya juga, Miyazaki University, kemudian kita belajar di kelas, kita lihat juga sistem yang ada di kota Miyazaki. Itu sih Bu kira-kiranya. Kemudian yang lintas sektor ya untuk Pokja. Nah, ini kami menyarankan Ibu datang ke Lombok aja. Jadi nanti kita akan ketemu dengan pada saat forum LLAJ rapat, Ibu langsung datang. Jadi nanti bisa lihat, oh gini ya gitu. Tapi sebenarnya kuncinya ada satu Bu, sekretariat. Kalau sekretariatnya berfungsi, semua Pokjanya pasti berfungsi. Karena sekretariat ini yang teleponin orang, rapat ya, ini gimana nih, siapa yang handle-nya kayak gitu loh. Tapi di Sekretariatnya harus yang keanggotaannya proaktif. apa tuh Bu Eka? Misalnya oke Di lah ada keanggotaannya gubernur udah gitu ya. Tapi ya, kan pasti kalau ada yang level gubernur kan bawahnya. levelnya itu kan levelnya Pengarah pengarah misalnya Bu, gitu kan. pengarah, Ya. penanggung jawab kayak gitu kan. Tapi nanti dibagi-bagi lagi ada divisinya. SK-nya nanti kalau misalnya Ibu kelompok nanti saya kasih. Tapi kalau misalnya Ibu nggak kelompok ya gimana ya? Kelompok aja. Iya. Nggak dibaca. Undangan WK. Kelompok aja biar bisa lihat ya praktik baiknya ya. Dan Iya, itu di iya. awal karena memang di-establish ya oleh Kemitraan Indonesia Australia dari Kiat ya, kerjasama infrastruktur ya. Jadi memang standarnya itu bagus banget. Jadi harus ada GETSI-nya, harus ada ininya, karena Iya. dikawal bener di awal ya. Termasuk pendanaannya kan dari sana juga Bu dikasih ya. Kemudian setelah selesai programnya tetap berkelanjutan. Artinya apa? Dari sisi program punya dampak juga ke daerah ya.
dari bantuan Kiat tadi dari pemerintah Australia. Nah, kira-kira seperti itu mungkin Ibu. Oh, iya. Itu ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Bu Kalau Eka, tadi Ditunggu di boleh Lombok bukan loh satu Ibu Niken loh. satu lagi mungkin insentif pemerintah apa tuh insentif pemerintah Jepang biar tadi apa namanya otoritas apa namanya operator swasta itu tertarik gitu untuk ikutan kolaborasi membangun fasilitas umum infrastruktur. Karena kan ada tadi ya konsorsium yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terjaring di dalam konsorsium Oh, yang konsorsium ada yang itu punya tadi ya. Oke. ada yang punya perumahan, ada yang punya office block space kayak gitu, office space. Oke. Kemudian ada juga konsorsium yang anggotanya di swasta itu dia memiliki mall-mall gede gitu. Jadi dia jadi satu kesatuan gitu. Oke. Oke. Jualannya dia bareng-bareng gitu loh jualan. Jadi laku semua. Orang tinggal Ya, di mana, kerja di mana, sewa di mana misalnya. ya. Terus pergi belanjanya kemana. Jadi kayak gitu Ya. sih kalau yang kami pelajari ya pada saat itu Ya, ya. dalam waktu singkat ya. Mungkin sekarang udah ada perkembangan baru lagi karena waktu itu kan 2017 ya. 17, Tapi ya. paling enggak udah bilang ke kita, wow bisa ya ternyata ya kayak gitu. Kira-kiranya. Ya, terima kasih Bu Eka. Bu Eka, Itu Bu Sama-sama. Niken harus ke Lombok, Bu. Nunggu undangan nggak bisa Iya. kalau nggak ada undangan. Nanti saya temani nanti. Kami Nanti saya siapkan temani dulu. ke Tapi kalau ke KKP Sate ini Rembika, apa Bu. ya dasar undangannya KKP apa ya? Untuk RPD kira-kira Saya- nih rencana Kalau pembangunan kami daerah punya kita lahan, ya. Bu. Kami punya lahan di sana, Bu. Kami punya Di mana, Pak? lahan 3.000 apa 9.000 meter ya. Di Teluk Awang, di atasnya Teluk Awang. Oh iya Di Teluk Teluk Awang. Awang kan ada Banyak lobster pelabuhan di itu. sana. Iya, yang pelabuhan Iya. besar itu punya KKP. Nah, kami punya lahan di atasnya 9.000 meter kalau nggak salah ya. Tapi belum dibangun. Oh. Ya udah itu aja Pak alasannya pergi tengok Iya. lahannya itu gimana Kalau caranya saya sih, untuk pra iya. FS atau apa gitu kan. Nah, betul, Bu. Kira-kiranya. Mungkin nanti kita komunikasikan yang Ya itu, nanti Bu. dicoba Yang Bu paling Eka, penting studi kalau banding. iya, kalau di Mataram itu yang paling penting kalau saya Sate Rembika, Bu. Karena yang lain. Sate Ayam Rembika taliwang, itu kucing kangkung. iya, sate Marangginya Lombok. Oke, Wah Pak ini Ketum, udah jam makan ada yang mau siang nih, disampaikan? Patrinya lapar deh. saya satu tadi Bu Iya, Eka Pak. bikin SK tim di NTB itu apa namanya yang lintas sektor SK apa? Forum lalu lintas angkutan jalan raya. Oh, forum lalu lintas ya. Iya Pak. Itu inisiatif dari Australia ya. Pada saat itu kan memang sudah ada regulasinya juga Pak, cuman pada saat implementasinya memang banyak dibantu untuk establish di awal Pak. Oh, ya, ya. Baik. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak. Monggo Bu Pak Tri, lanjut Ya. Pak Tri. Tadi sepertinya ada yang raise hand tapi sudah turun lagi tangannya ya. Siapa ya? Mungkin bisa raise hand lagi. Komen Pak, itu Pak ada Pak. Oh, ada ya Pak ya? Yang chat Pak. Oh, soalnya saya nggak melihat. Yang ya. dari selayar tadi itu mungkin Pak Tri, yang dari selayar tadi yang Bapak minta itu. Bapak Bukan yang dari ya? Selayar, apakah hadir? Pak Raja. Iya nih Pak Raja Marzuki nih, betul nih. Iya, Pak Raja Marzuki mungkin akan berbagi mengenai pengelolaan transportasi antar pulau, Pak. Nah, ini penting nih untuk RPJP apa? Iya, itu dia, 2025-2045 karena fokus di maritim Pak Tri. Iya, itu Pak. Barangkali Pak Ya, Marzuki. hadir Pak, hadir. Nah, coba silakan, Pak Raja. Silakan Ya, Pak mohon Raja maaf. Marzuki. Ya. Mohon maaf Pak, ini saya kameranya kesamatikan signal di daerah kami ini masih kurang stabil Pak. Jadi zoom-nya juga keluar masuk. Oke. Saya juga gitu, tadi menyimaknya putus sambung Pak. Ya. Monggo. Ya, jadi begini Pak. Kami kan ini kabupaten kepulauan Pak. Jadi 100% wilayah Kabupaten Selayar itu berada di luar wilayah Pulau Sulawesi. Halo? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, Aduh. mari Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Terdengar. Oh, maaf ini Pak, Silakan, jaringannya jelas stabil Pak. Ya, Pak. Ini Ya. di Bantaeng ya Pak ya? Bapak di Bantaeng. Di Kepulauan Selayar Pak, Kepulauan Selayar. Oh, Iya. Ya, silakan Pak. Kami kan daerah kepulauan Pak. Ya. Ya. Halo? Ya, betul. Lanjut. Terus. Silakan Pak. Ya, Terdengar Pak. lanjut saja Pak. Lanjut.
Ya, 100% wilayah Kepulauan Selayar itu Pak berada di luar daratan Sulawesi Pak. Jadi kendala utama kami sebenarnya itu dari transportasi lautnya Pak. Halo. Ya, terus Ya, Pak. lanjut Pak. Terus Pak. Halo. Iya Pak, mari Pak. Ya. Agak terputus ya Pak ya? Ya, kendala utama ya. Ini putus, ya ini signalnya putus-putus Pak, jadi agak-agak ini juga ini nyampaikannya nih. Ya, kendala utama kami di Selayar ini, halo. Ya terus Pak, lanjut Pak, masih terdengar Pak. Iya Pak, aduh. Ini saya tadi sudah tulis ininya Pak. Pertanyaannya tadi saya sudah tulis di Zoom chat Pak. Karena ini signalnya juga saya mau nyampaikan langsung juga kan ini putus-putus Pak. Oh iya Pak. Ya, tadi ya saya sampaikan di Zoom chat barangkali Pak bisa dibacakan barangkali. Oh, sebentar. Oh iya ini ya benar Pak. Ini dari Pak Marzuki ini dari awal dibahas kenyamanan transportasi darat bagaimana dengan pengembangan transportasi untuk laut khususnya angkutan feri ASDP yang berada di Kabupaten Kepulauan. Salah satu kendalanya adalah cuaca buruk dan sarana angkutan yang kurang. Mohon masukan dari narasumber dan teman-teman perencana. Nah ini Ibu Eka mau menanggapi? Siapa? Jadi ini terkait dengan yang Pak Raja tadi ya di Kepulauan Selayar ya Pak ya, untuk transportasi laut ya, karena memang wilayahnya. Kalau di Denmark itu ada namanya Bornholm Island, di situ juga dia jadi energi island ya. Jadi kehidupan, sebentar saya iniin share link-nya. Karena kebetulan kemarin ada sejak tahun berapa ya 2019 itu ada kerjasama antara NTB dengan Denmark untuk Sustainable Island Initiative. Karena kita bentuknya pulau ya Pak ya, NTB pulau besar, pulau kecil ya. Kemudian di Selayar juga mungkin nanti bisa lihat contoh-contoh dari Denmark ini. Jadi dia sangat energi efisien, dia juga terkelola dengan baik, dia punya komunitas yang baik. Bagaimana sampah-sampah waste to energy itu bisa berjalan. Kemudian dari potensi renewable energy ya, dari dia punya turbin-turbin untuk tenaga angin yang dipasang di lepas laut gitu kalau nggak salah Pak. Tapi nanti bisa di searching lagi ya, dilihat lagi. Cuman kita kalau mau niru seperti itu, kita ada persoalan teknologi, kira-kiranya seperti itu ya, teknologi dengan financing-nya. Kemudian kalau misalnya semua energi-energi itu bisa dikumpulkan di kita ya, dengan potensi yang ada di Pulau Selayar misalnya, itu juga bisa digunakan untuk transportasi lautnya Pak. Jadi sumber energinya dari sana, bisa dari sana juga. Artinya apa? Dengan bolehlah kita mimpi ya, lihat yang tinggi-tinggi gitu, tapi paling nggak kita bisa bilang ke diri sendiri ya bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya, punya semua potensi yang ada, hanya kita membutuhkan teknologi dan sistem cara kerja yang bagus, tata kelola yang bagus supaya kita juga bisa bergerak menuju ke sana. Artinya kalau misalnya di Denmark dengan Bornholm Energy Island itu bisa, tentunya di Indonesia juga bisa ya. Kita perlu belajar bagaimana apa sih sebenarnya faktor-faktor kunci keberhasilannya, kenapa dia bisa gitu. Artinya hal-hal yang baik kalau misalnya kita punya hal yang sama juga kita bisa coba gitu, bisa seperti itu kira-kira. Jadi untuk transportasi lautnya itu akan sangat bagus sekali kalau udah mulai dipikirkan renewable energinya. Mungkin tidak bisa serta-merta langsung dalam waktu 1-2 tahun, tapi paling tidak kita sudah memulai langkah-langkah untuk menuju ke sana sambil kita belajar, mencari tahu bagaimana caranya, dan kira-kira sumber-sumber dana pendukungan itu kita bisa dapat dari mana saja. Kira-kira seperti itu, Pak. Dengan terintegrasinya komitmen-komitmen global yang dari internasional juga ada peran-peran yang dimainkan di Indonesia misalnya ya dengan climate finance yang bisa diakses, kira-kira tentunya
kalau ada inisiatif dari lokal untuk bergerak maju dengan renewable energy di sektor transportasi ini di Selayar misalnya, tentunya akan mendapat dukungan yang bagus juga ya dari pusat ya Pak Ketua ya. Ya, Kira-kiranya seperti itu mungkin. Ada tanggapan dari Pak Ketua? Mudah-mudahan ya mungkin saya ya, nambahin sedikit Pak siapa Pak Raja tadi ya. Pak Raja ya, Pak ya. Raja Ya, Basuki. Pak Raja. Ini memang pembangunan pulau-pulau, transportasi antar pulau ini menjadi krusial ya, sangat penting ke depan. Karena tema yang sekarang sedang dibahas di nasional, persiapan RPJPN 2025-2045, itu visinya adalah visi kemaritiman yang berkelanjutan gitu ya. Nanti pembangunan kita memang nanti pembangunan kemaritiman gitu. Saya pikir kemarin saya coba memberikan masukan kepada pimpinan. Tadi saya sampaikan juga di awal, dan ini merupakan suatu policy paper saya tahun 2012 ya, mengenai kerjasama pembangunan pulau-pulau kecil ya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata ya. Jadi ini kelihatannya mendapat respon baik. Saya coba benchmark dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Maladewa ya, Maldives ya. Kita tahu Maldives adalah pulau-pulau kecil, putra-putri Indonesia banyak bekerja di sana gitu. Dan antara alangkah indahnya kalau putra-putri Indonesia ini nanti ke depan banyak yang bekerja di pulau-pulau kecil Indonesia yang saat ini banyak yang masih tidur gitu ya. Mungkin di daerahnya Bu Eka juga banyak pulau kecil yang masih tidur gitu ya. Sekarang yang lagi rame di Gili Trawangan gitu ya, itu menjadi suatu benchmark contoh apa keberhasilan dan kegagalan di pulau Gili gitu dan gili-gili lainnya gitu ya. Yang bisa kita ambil contoh lagi, kebetulan saya sudah pergi juga ke Nicoya Island ya. Nicoya Island ini di Bintan ya. Di sini juga kawasan yang tidak luas, mungkin sekitar 40 hektar ya pulau ini. Ada investor dari asing bertiga, dari Inggris, Australia, Swiss atau kalau nggak salah ya. Jadi mereka betul-betul membangun basisnya adalah ramah lingkungan di sana. Jadi luar biasa, energi solar panel dan lain sebagainya untuk penerangan juga sudah diterapkan di sana. Pengolahan sampah juga demikian gitu ya. Nah, untuk transportasi ini menjadi tantangan buat kita di negara kemaritiman. Mengambil contoh apa yang dilakukan oleh negara seperti Maladewa, ya. Kita tahu bahwa Maldives ini adalah surganya penerbangan yang kita kenal dengan seaplane gitu ya. Jadi seaplane tersibuk di dunia saat ini adalah di Maladewa, di Maldives gitu ya. Mudah-mudahan negara kita punya BUMN dulu Nurtanio, sekarang namanya apa ya, PT Dirgantara ya kalau tidak salah ya. Iya, PTDI Pak. PTDI ya, PTDI ya. PTDI ini sudah menyiapkan gitu ya seaplane buatan dari PTDI gitu ya. Jadi saya nggak tahu kodenya berapa. Dulu kita punya CN235 kalau nggak salah ya. Nanti mungkin ada prototipe seperti seaplane gitu. Nah, harapan kita nanti memang banyak futurolog gitu ya, mengatakan bahwa masa depan kemajuan peradaban baru ini akan berpindah ke Asia begitu. Jadi nanti Asia khususnya Indonesia mudah-mudahan menjadi pemain utama di kemaritiman gitu, khususnya untuk seaplane gitu ya. Saya bermimpi tahun 2045 negara yang paling sibuk dalam kemaritiman khususnya dari transportasi pulau ke pulau melalui seaplane itu adalah di Indonesia gitu. Ini saya sampaikan juga kepada pimpinan di dalam persiapan RPJPN gitu ya. Itu kira-kira Pak Raja sebagai tambahan, tidak terlepas juga moda transportasi yang lainnya Pak ya. Saya tidak punya ahli di bidang itu. Saya pikir nanti transportasi kalau menghadapi bencana kelautan gitu ya, naiknya air laut gitu ya, kira-kira moda transportasinya yang modern ke depan seperti apa gitu ya. Tadi Bu Eka sudah memberikan contoh di Denmark barangkali ya, mungkin kita perlu belajar juga ke sana karena kita negara kemaritiman yang sangat luas sekali gitu ya.
kita harapkan nanti moda-moda transportasi lainnya, apakah itu cruise, apakah itu yacht, dan lain sebagainya ya. Saya lihat sekarang di Bali, di Benoa gitu, Benoa sudah mencoba revitalisasi transformasi ya, pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang lebih modern begitu. Jadi mudah-mudahan nanti daerah-daerah lain juga akan menjadi mengikuti jejak dari Benoa gitu ya, pelabuhan Benoa. Saya kira itu tambahannya Pak Tri. Izin Pak Terima Tri, kasih Pak Ketum. Iya, Pak. ingin Pak Heri, menanggapi silakan. sedikit aja. Ya, Ini saya ada silakan, Pak. share screen ya. Saya coba hasil dari salah satu kandidat pada waktu itu Pak Dr. Budi Hidayat ya. Itu memperlihatkan adanya ini. Nah, ini yang saya share. Digedein ya. Nah, ini. Jadi multiplier efeknya itu ternyata sektor kelautan itu jauh lebih tinggi. Baik dari sisi tenaga kerja, ya, itu tinggi. Lihat saja, bahkan positif tuh. 3,54. Jadi ini perlu dipertahankan barangkali ya. Multiplier efek di sektor kelautan, transportasi kelautan ya. Darat kecil, ya. Udara juga tidak sebesar laut. Jadi ini mungkin karena pengangkutan dan sebagainya sangat penting. Jadi ASDP mungkin tidak hanya passenger, tapi juga barang. Ini perlu diperhatikan. Dari pendapatan sekarang, lihat. Dari pendapatan saja, meskipun udara positif ya, tetapi juga jangan dilupakan share-nya gede juga nih di laut nih. Bahkan paling besar, ya 26,61 dari pertransportasi ya. Multiplier-nya 26,61 tahun 2000, agak menurun di tahun 2005. Mudah-mudahan ini tahun-tahun yang lebih baru, data-datanya akan lebih bisa dipertahankan lah ya. Nah, dari segi nilai tambah sekarang, meskipun tidak besar, tetapi pada tahun 2005 itu ada pergeseran. Ya, ada pergeseran. Jangan lupa, apalagi setelah kejadian pandemi kemarin, itu sektor kelautan menjadi perhatian juga. Karena mau tidak mau, udara agak berhenti, kemudian darat juga masih bisa berjalan, tapi laut ini justru menjadi mekanisme penghubung utama. Nah, inilah barangkali potensi-potensi ke depan yang mungkin nanti akan bisa kita kembangkan. Saya yakin kalau Pak Gede bisa mensukseskan ini di lingkungan teman-teman di Bappenas, maka sektor kelautan kemaritiman itu jelas akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada peningkatan pendapatan tenaga kerja dan nilai tambah secara ekonomi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ini tadi ada raise hand dari Budayu, mungkin Budayu akan menanggapi, Bu. Silakan Budayu. Terima kasih Pak Tri, Pak Moderator, izin Pak Ketua. Jadi saya ikut nimbrung saja Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Budayu. Yang pertama-tama kami apresiasi untuk training kali ini karena ini training tematik. Jadi mungkin bisa di lain kesempatan dicoba juga tematik lainnya Pak. Bisa jadi KN mungkin bagus Pak. Diambil nanti atau kumuh mungkin atau tema-tema yang lain. Yang pertama mungkin yang saya ikut nimbrung di sini, yang pertama ya dari Bu Niken tadi yang di Jepang, kebetulan kami juga berkesempatan dari Bappenas ke sana juga. Jadi kalau tambahan kami mungkin kalau untuk operator itu memang banyak, tetapi mereka sendiri sudah ada pangsa pasar sendiri. Jadi tidak ada tumpang tindih baik jalur dan juga customer ya untuk masing-masing operator tersebut. Kemudian yang untuk forum lalu lintas, nah ini mungkin kalau yang di luar perhubungan mungkin agak kurang familiar untuk forum lalu lintas angkutan jalan. Jadi sebenarnya untuk forum lalu lintas sendiri ada di seluruh provinsi dan kabupaten karena memang sudah ada peraturan pemerintah yang mengamanatkan demikian, yaitu PP 37 2011. Jadi silakan mungkin bisa dilihat-lihat, itu memang forumnya lintas organisasi. Jadi kuncinya memang seperti yang Mbak Eka sampaikan tadi. Jadi kuncinya di sekretariat, jadi ada yang memang berjalan dengan bagus,
dan ada yang memang ya ada tapi tidak aktif seperti itu. Nah itu mungkin tambahan kami untuk forum. Kemudian menanggapi yang terakhir tadi dari Pak Ketua, untuk teman BAS Bali ya betul Pak, memang sudah ada teman BAS yang sebenarnya gratis. Ada juga bus-bus yang lain yang memang sudah diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan dan juga provinsi. Jadi untuk teman BAS sendiri memang fenomenanya cukup unik. Dari sebenarnya bus itu di-develop atau dibangun adalah untuk mengurai kemacetan. Tapi masyarakat malah mengatakan, wah ini biang kemacetan kan demikian. Jadi agak berbeda. Jadi berbeda antara konsep dengan penerimaan di masyarakat. Jadi memang demikian adanya. Padahal kalau seperti Mbak Eka tadi sudah pernah mencoba. Bahkan dosen kami juga, dosen saya dan Mbak Eka itu, beliau berkunjung ke Bali malah menggunakan itu untuk dari bandara ke Ubud, beliau dari Australia dari bandara ke Ubud menggunakan itu dan gratis. Beliau sangat mengapresiasi. Tapi heran juga kenapa kosong. Nah itu mungkin memang banyak faktor di sana. Kalau dari segi perencanaan kami sampaikan Pak Ketua, jadi memang dari Kiat sendiri tadi sudah disampaikan sama Mbak Eka juga, dari Kiat sudah diinisiasi untuk penyusunan perencanaan dari data baseline sampai ke action plan. Itu untuk sustainable urban mobility di Sarba kita sudah ada perencanaannya. Sebenarnya dari regulasi Pak Gubernur juga sudah cukup, hanya saja mungkin dari kabupaten-kabupaten pendukung yang memang perlu regulasi lebih kuat untuk di masyarakat. Dan satu memang yang cukup sulit yang menjadi dua mata uang yang berbeda, masalah kendaraan bermotor. Nah itu di satu sisi pemerintah pengen pajak tinggi sehingga memudahkan untuk mendapatkan kendaraan seperti itu. Di satu sisi efeknya cukup banyak. Jadi macetan, penggunaan BBM, polusi itu memang ekses yang lain. Jadi ada dua hal yang berbeda yang mesti dicarikan jalan keluar mungkin untuk hal tersebut. Kemudian untuk infrastruktur, kemudian untuk pendukung teman BAS itu memang perlu. Jadi dalam artian di samping halte mungkin yang lebih ramah, yang lebih inklusif, kemudian jalannya kita memang di Bali kecil-kecil, kemudian yang lainnya mungkin seperti pengumpan, kayak pengumpan itu yang mungkin menjadi ini. Kalau saya sendiri misalnya sekarang saudara-saudara saya banyak menggunakan itu untuk dari Denpasar ke Tabanan. Hanya saja saya perlu mengantar mereka ke halte dulu untuk menggunakan itu, seperti itulah modelnya. Jadi memang seperti itu keadaannya. Kemudian yang mungkin integrasi itu infrastruktur pendukung itu memang perlu sekali. Jadi memang banyak kalau berbicara transportasi memang cukup kompleks. Jadi beberapa hal itu apalagi dengan kota yang sudah jadi seperti tadi mungkin contohnya di BSD mungkin berbeda dengan kota yang memang sudah ada gitu. Kalau BSD mungkin dibangun dari awal mungkin lebih gampang untuk menata baik dari limbahnya, jalannya, macam-macamnya. Jadi lebih mudah. Demikian mungkin sharing saya untuk teman-teman. Kurang lebihnya Pak Ketua kami mohon maaf apabila yang kurang ada hal-hal yang kurang berkenan. Mbak Eka, salam. Kami tunggu di Bali. Iya, makasih Mbak Dayu. Satu perguruan kita ini. Ibu di lembaga mana? Di Bapeda, provinsi atau kabupaten? Kabupaten Pak Ketua Tiangling di Kabanan, Pemkab. Oh, Bapeda ya? Sebelumnya saya sempat di Dishub, kemudian Bapeda. Sekarang baru sebulan di Brida, Pak. Baru pindah. Waduh. Jadi think tank dong ini sekarang ini. Ya? Iya. Jadi pemikir ya. Demikian tugasnya, Pak. Iya. Koknya di mana di sini senang, di sana senang gitu ya. Siap.
Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi terus ya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Untuk Bali yang lebih maju gitu ya. Ya, Astungkara. Iya. Sukses. Nggih, lanjut Pak Tri. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini diskusinya menarik sekali sampai kita lupa ini sudah hampir jam 12. Oh iya. Oke, Ya Pak, baik. mungkin tadi dari Bu Eka menarik sekali ya, memang kalau pembangunan perkotaan itu tujuan dasarnya adalah kota yang layak huni, yang ramah penghuni, yang ramah lingkungan, dan tentu kota yang cerdas ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kota yang seperti itu tentu harus didukung oleh sistem informasi yang baik, karena sistem informasi itu juga ujungnya pada efisiensi penggunaan bahan bakar. Kalau bahan bakar sudah sangat efisien digunakan, maka lingkungan udara di kota itu akan menjadi baik. Emisi menjadi rendah, dan itu salah satu tujuan dari Paris Agreement akan tercapai. Dan tentu efisiensi waktu yang kita manfaatkan dari segala macam efisiensi yang lain. Jadi kalau waktu yang kita gunakan itu efektif, banyak waktu digunakan untuk istirahat, maka netizen ya, atau apa ya nama, citizen bukan netizen, citizen akan sehat dan pengurangan kemiskinan itu akan terjadi, dan itu sesuai dengan SDG goals pertama. Kalau pertama tercapai, kedua juga tercapai, menghilangkan kelaparan itu juga akan otomatis tercapai. Dan dari tadi kita juga berbicara tentang bagaimana forum lalu lintas angkutan jalan raya ini dibentuk dan menjadi ramai, dan ada usulan untuk membentuk kelompok kerja ahli transportasi di PPPI. Namun demikian, untuk wrap up-nya kami persilahkan Pak Ketua Umum untuk memberikan epilog atau kata-kata penutup dari kegiatan ini. Silakan Bapak. Pak Triyono, wah luar biasa nih, Master of Trainer hari ini, mengawal kegiatannya luar biasa. Acaranya nggak terasa nih, sudah lebih dari menuju jam 12. Materinya juga menarik diperbincangkan ya Bu Eka ya, teman-teman, dinamikanya luar biasa. Baik, saya cuma ada sedikit catatan-catatan ya, saya tidak merangkum seluruhnya. Saya coba mengambil poin-poin pentingnya yang disampaikan oleh Bu Eka tadi ya. Terima kasih Bu Eka telah memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai perencana pembangunan ya. Jadi bagaimana kita merancang transportasi di kabupaten kota yang sehat, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan goals yang ada di SDGs 2030. Saya tertarik tadi dengan multi-level governance framework ya. Ini yang saya pelototin betul paparan Bu Eka tadi, bagaimana peran aktor level of governance gitu ya, power of decision makers dan communication. Ini 3 pilar ini penting banget gitu ya. Jadi ini tertuang di dalam buku Bu Eka ini ya, di dalam judulnya Moving the Mass gitu ya, Bus Rapid Transit gitu ya. Oh, ini menarik, buku menarik. Tadi nggak salah kalau ada yang minta mendapatkan buku ini, Bu Eka. Jadi saya juga termasuk, coba nanti saya share, Bu Eka bisa share di linknya, saya akan belajar lagi mengenai ini. Ini menarik ini. Jadi ini framework yang keren ya. Ibu juga Bu Eka dilanjutkan dengan ilustrasi keberhasilan dan kegagalan penerapan framework ini ya di lapangan. Dengan secara detail, Bu Eka coba menyoroti di dalam negeri bagaimana pro kontra pembangunan transportasi di DKI ya. Di Bandung dengan ilustrasi media publik gitu ya, termasuk di Lombok dan daerah lainnya. Kita lihat memang keberhasilan pembangunan transportasi ini transformasi dan juga transportasi yang berhasil di eranya Pak Sutioso ya. Ini pro kontranya luar biasa. Tapi karena beliau tentara ya, strong leadership gitu ya. Dan gaya merangkulnya juga keren gitu ya. Jadi kelihatannya jalan terus. Kalau nggak salah ini belajar di negara Amerika Latin ya. Mana ya, saya lupa negaranya ya. Waktu di awal-awal itu di Bogota atau di mana? Pak. Bogota ya? Benar ya? Di Bogota saya ikutin benar ya, sepak terjangnya Pak ini. Begitu Blok M kota ini dibangun,
tidak begitu lama koridor-koridornya lainnya langsung dibuka itu ya. Saya juga terkaget-kaget di Jakarta itu. Menarik sepak terjang. Jadi leadership itu kata kunci ya yang disampaikan Bu Eka tadi. Jadi ada dialog yang inklusif gitu ya. Menarik buku yang ditulis Bu Eka juga apa namanya, mungkin ini buku yang kedua barangkali ya, Pembangunan Perkotaan di Indonesia ya. Ini ditulis oleh 64 penulis ya Bu ya. Jadi ini saya nggak ngerti nih, ada dialog inklusif bagaimana buku ini bisa terbit. Ini nggak mudah ya, orkestranya siapa nih orkestranya, jangan-jangan Bu Eka nih jadi dirijennya nih. Jadi keren, saya terinspirasi dari buku ini, bisa nggak kita membuat orkestra menyusun konsep RPJPN 2025-2045 dari versi PPPI gitu ya. Kita berkontribusi juga lah untuk penyusunan RPJPN. Kalau nggak sempat di RPJPN, mungkin RPJPD lah gitu ya. Beberapa daerah-daerah yang sedang menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang gitu ya. Nah, sesuai dengan minat kelompok ahli tadi, kelompok ahli perencanaan pembangunan di organisasi profesi PPPI. Sudah saatnya kita harus berkontribusi karena ini angle-nya maritim gitu. Ayo kita sama-sama keroyok Bu Eka. Kira-kira bagaimana sih kebutuhan moda transportasi kemaritiman kita gitu ya. Jadi kita mungkin perlu mengumpulkan gunakan network yang ada. Bu Eka punya network dalam dan luar negeri gitu ya. Begitu juga teman-teman lainnya. Menarik, dua buku ini saya coba nanti pelajari lebih dalam lagi gitu ya. Ini bermanfaat bagi para perencana pembangunan bagi saya ya. Saya himbau teman-teman perencana pembangunan yang hadir hari ini untuk bisa ketok tular ya, mencermati dua buku ini. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, kebetulan kita sama-sama pernah ke Jepang gitu ya, kita kagum betul ya dengan moda transportasi di Jepang itu. Saya pertama kali waktu dapat support dari JICA ya, kalau nggak salah sebulan di Tokyo gitu, saya pergi ke pusat pertokoan apa namanya itu yang terkenal, Shinjuku ya. Shinjuku. Akihabara, Pak. Di Shinjuku Pak, kita turun di stasiun di Akihabara Shinjuku. elektronik Pak. Akihabara. Elektronik tapi ada shoppingnya juga. Elektroniknya banyak ya Akihabara. Sama anak-anak muda yang banyak situ ya, Akihabara dekat sana. Iya. Jadi saya ke Shinjuku, saya dilepas turun di situ, waduh bingungnya luar biasa. Dari mall turun ke bawah itu stasiun udah berapa stasiun warnanya macam-macam itu, persis seperti Bu Eka katakan tadi. Tapi saya nggak belajar tentang KPBU ya, cuman saya bertanya-tanya dulu ini warnanya kok beda-beda, apa ya ini bedanya? Tapi saya nggak mau tahu. Saya tahu setelah Bu Eka cerita gitu ya. Ternyata ini integrated moda transportasi dari berbagai vendor ya, dari private sector ya. Luar biasa ini, mereka bisa membuat suatu seluruh vendor yang hadir berkontribusi dan terintegrasi. Mungkin kita lagi belajar ya untuk di Jakarta ya. Bagaimana sekarang udah kelihatan ada MRT, ada LRT gitu ya, yang disponsori oleh private sector, tapi lead-nya ini adalah government gitu ya. Tetap teman-teman government melalui lead. Luar biasa Bu Eka pencerahan mengenai moda transportasi di Jepang diangkat di dalam diskusi ini. Bagaimana color code ya istilahnya ya, dari berbagai provider ini terintegrasi dari timeline dan integrasi multi provider ya, yang operatornya berbeda-beda. Saya pikir negara-negara maju hampir melakukan seperti ini, tapi memang orang kagum terhadap moda transportasi di Jepang ya, luar biasa ini. Nah, semoga multimoda transportasi ini bisa diterapkan di NTB ya Bu Eka ya, sehingga tadi yang Ibu bilang itu ada bemo kuning ya, mati segan hidup tak mau ya. Mulai kecil-kecilan aja dulu ya Bu ya, kecil-kecilan ya, bagaimana sepeda gitu ya dan lain sebagainya berintegrasi. Saya lihat berganti kepemimpinan di ini persoalan kita ya. Selalu ada persoalan mengenai sustainability gitu ya. Berganti kepemimpinan, berganti selera, berganti ini, sehingga jadi cost-nya mahal gitu ya.
Kita lihat case di Jakarta kan begitu, bahwa sebelumnya pemerintahan dipimpin oleh si A, motor nggak boleh lewat jalan protokol gitu ya, kan begitu. Terus dibagi dengan baik begitu ya. Begitu dipimpin baru, ya buka lagi, yang inklusif katanya, semua bisa masuk gitu kan. Ini saya nggak tahu bagaimana cara Jepang ini mengintegrasikan dan bisa sustain siapapun pemimpin yang akan datang bisa berlanjut gitu. Ini challenge buat kita. Ini di teman-teman di Bappenas dalam penyiapan RPJPN ini sedang mengagendakan bagaimana RPJPN kita ini dari satu periode RPJM tidak berganti gitu ya, dari satu kepemimpinan dan kepemimpinan berikutnya. Kita bisa lihat dulu ada apa master plan apa namanya dulu ya, pembangunan MP3EI ya kalau nggak salah. Dulu terkenal sekali MP3EI dibuat oleh konsultan yang bertaraf internasional gitu ya. Tapi begitu transisi kepemimpinan ini udahlah, pokoknya beda aja deh yang lain gitu. Atau mungkin ada yang diambil sedikit-sedikit tapi namanya lain kira-kira gitu ya, nggak ngerti juga. Inilah political apa namanya improvement di dalam apa dinamika pembangunan kita gitu ya. Tapi cost-nya mahal juga gitu ya. Ada strategi juga. Ya sudah kita nggak usah melakukan kajian-kajian lagi. Dulu-dulu kan sudah ada kajian gitu ya. Ambil aja kajian-kajian yang lama. Ya itu terjadilah MRT itu kira-kira gitu ya. MRT kan begitu. Nah itu kajian mungkin Pak Heri Suhermanto tahu ini. Mungkin udah tahun 80-an kali ya. Kajian, tapi nggak tereksekusi gitu. Tapi begitu ada pemimpin baru, yang inisiatifnya mungkin berinovasi dan lain sebagainya, berpikir sederhana gitu. Coba dicek studi-studi dulu, ada nggak gitu ya. Kalau ada yuk kita pakai gitu ya. Itu aja pakai. Menarik Pak, dinamika pembangunan kalau kita bicara dinamika. Baik, teman-teman semuanya, saya nggak banyak lagi mengomentari apa yang sudah dipapari oleh Bu Eka, dan dinamika diskusi ini saya mengapresiasi, sangat konstruktif, kalau saya lihat ya dari diskusi ini saling mengisi, dan inisiatifnya inisiatif untuk ke depan yang lebih baik gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, Bu Eka, Pak Triyono, Pak Heri Suhermanto, Pak Abdul Salim, kawan-kawan yang hadir di dalam forum ini, teman-teman saya sejawat, para pemangku jabatan fungsional. Saya atas nama PNPPI mengucapkan terima kasih Bu Eka atas waktu paparan yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Eka. Nah, yang tidak kalah penting juga ini Pak Triyono, yang mengawal training hari ini, mampu saling mengisi Terima dan kasih. berbagai pengetahuan dan pengalaman beliau terkait dengan topik hari ini. Jadi Pak Tri ini berhasil memandu dengan baik jalannya training hari ini. Matur nuwun Pak Tri, Pak Triyono. Sama Pak, terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih Bu Eka, Pak Triyono. Aplaus Sama-sama. untuk keduanya ini luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi sukses untuk kita semua, selamat berakhir pekan, sehat semuanya, sampai jumpa dalam training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Santi, Santi, Om.